putri paman. Mahram bukan? Mahram bukan? Bukan. Bukan, berarti boleh nikah. Tidak boleh salaman, tidak boleh boncengan, tidak boleh melihat rambutnya, lehernya, menikah boleh. Beda dengan keponakan, bibi, boleh salaman, boleh boncengan, boleh melihat rambutnya, lehernya. Ya, aurat zahir. Aurat batin tidak boleh. Kanat ahabbun nasi ilayya, dia adalah wanita yang paling aku sukai, aku cintai. Kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijal an-nisa, aku menyukai dia sebagaimana laki-laki yang mencintai, menyukai perempuan. Ya. Fa aradtuha ala nafsiha, aku selalu, ini bahasa gampangnya, aku selalu menggoda dia, bukan nikah, bukan, menggoda dia untuk diajak berzina. Ya. Kita tahu bahwa orang-orang saleh, wali-wali Allah mempunyai perjalanan. Apakah wali-wali Allah ini di luar para nabi, para rasul ya? Para wali-wali Allah, para ulama tidak punya masa lalu? Punya. Mungkin peminum khamr, mungkin pencuri, mungkin penjudi, mungkin pezina. Tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu. Ya. Famtana'at minni, termasuk anak muda ini. Aku selalu menggoda dia agar mau aku ajak berzina, tapi dia selalu mengelak. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai pada satu ketika tiba musim paceklik, rismon istilah kita. Faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinarin, dia minta bantuan kepadaku. Rupanya orang kaya, anak muda ini. Aku berikan kepada dia 120 dinar. 120 dinar, berapa puluh, berapa ratus juta itu. 1 dinar seharga seekor kambing. Nabi pernah menyuruh Urwah untuk mencarikan seekor kambing dengan memberikan uang 1 dinar. Berarti 1 dinar kira-kira seharga seekor kambing. Mungkin 3 jutaan, 4 jutaan. Ya. Untuk mencari tahu hari ini 1 dinar berapa? Segitu. Ya. 1 dinar di zaman Nabi dengan 1 dinar sekarang ini sama. Ya. Coba kalau rupiah atau dolar atau real atau apalah, terutama rupiah ya. 100.000 rupiah di tahun 1950 dengan sekarang jauh beda, jauh. Itu karena tidak memakai cara Rasulullah. Kalau cara Rasulullah pakai dinar. Dinar itu apa sih? Dinar itu apa sih? Emas. Emas, bukan kertas. Namanya emas tentu ada harga. Ya. Aku berikan kepada dia 120 dinar. Ya, kira-kira 120 ekor kambing. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Dengan syarat dia mau aku ajak berzina. Fa fa'alat, akhirnya dia mau. Ya. Ini kemiskinan itu tidak disukai. Maka Nabi berdoa,
Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekufuran dan kefakiran. Ini sahih. Adapun kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kefakiran itu mendekatkan diri kepada kekafiran, ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sabda Nabi yang sahih tadi, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekafiran dan dari kefakiran. Bukan berarti harus kaya raya ya. Karena fakir itu nggak punya apa-apa. Tentu Nabi juga nggak punya apa-apa. Hidup sederhana, gaji kecil, bukan berarti nggak punya apa-apa. Fakir betul-betul nggak punya apa-apa. Hatta idza qadartu 'alaiha, ketika aku sudah menguasai dia. Di riwayat lain dikatakan falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya. Yang dimaksud sudah mau melampiaskan syahwat berzina. Tiba-tiba wanita itu mengatakan ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, la wala tafuddal khatam illa bihaqqihi, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Mendengar nama Allah, fansaraftu anha, aku tinggalkan dia. Ciri-ciri orang soleh begitu, bukan tidak pernah berniat maksiat. Malaikat namanya. Ciri-ciri orang soleh wali Allah gitu. Diingatkan langsung sadar, diingatkan langsung sadar. Demi mendengar nama Allah, ittaqillah, fansaraftu anha, aku tinggalkan dia. Wahia ahabbun nasi ilayya, padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Mungkin ada pertanyaan, kenapa nggak dinikah saja? Ada pembahasan itu. Ya sudah, dinikahi saja. Bukankah itu bukan mahram? Ada beberapa kemungkinan ya. Ada beberapa kemungkinan karena tidak disebutkan di sini. Mungkin kalau di kita ya, istrinya sudah 4 misalnya, atau mungkin ada sesuatu misalnya, atau mungkin syariat waktu itu, ini kan bukan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak memperbolehkan nikah dengan sepupu misalnya ya. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha, dan aku ikhlaskan emas yang telah aku berikan kepada dia 120 dinar. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik, ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu ikhlas dalam rangka mencari wajahmu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fi, mohon geserkan batu ini. Dan betul, fanfarajatis sakhra, batu besar itu bergeser lagi. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, tapi tetap mereka bertiga belum bisa keluar. Tinggallah orang ketiga. Wa qala ats-tsalits, berkatalah orang ketiga, Allahumma istajartu ujra, ya Allah, dulu aku pernah punya ujara, ajir, ujrah, karyawan, pekerja, banyak ini. Wa a'taituhum ajrahum, semuanya telah aku berikan upahnya. Sesuai sunnah, berikanlah upah sebelum kering keringatnya, maksudnya sesuai dengan perjanjian.
Perjanjian tiap hari Sabtu, ya betul-betul Sabtu. Jangan hari Ahad, jangan hari Senin. Perjanjiannya tiap tanggal 2, ya tanggal 2. Jangan tanggal 3, jangan tanggal 4, dan begitu seterusnya. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Dia pergi sebelum aku berikan upahnya itu. Mungkin pulang kampung atau kemana. Wa thammartu ajrahu. Maka upahnya itu aku kembangkan. Aku belikan sepasang kambing, laki dan perempuan, jantan dan betina. Kemudian beranak. Udah banyak, aku belikan, aku jual sebagian, aku belikan sapi sepasang, beranak lagi. Sebagiannya aku jual atau aku tukarkan unta, sepasang unta, beranak lagi. Entah ini berapa tahun, mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Hatta kasurat minhul amwal, hingga menjadi banyak sekali, ratusan atau ribuan kambing, sapi, unta, dan budak. Mungkin sebagiannya dijual, dibelikan budak untuk menggembala. Ya. Faja'ani ba'da hin, setelah sekian tahun datang karyawanku itu, ya Allah. Faqal, mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Wahai hamba Allah, aku datang kemari untuk mengambil upahku dulu. Aku menjawab, kullu ma tara min ajrik. Apa yang engkau lihat itu semuanya adalah milikmu, upahmu dulu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqib. Unta sekian banyak, sapi sekian banyak, kambing sekian banyak, dan budak-budak yang menggembala ternak itu. Berapa miliar itu? Ya. Faqal, ya Abdullah, la tastahzi' bi. Wahai hamba Allah, jangan engkau mengolok-olok, jangan bercandalah. Ya. Dijawab, la astahzi'u bik. Aku tidak bercanda, betul. Upahmu dulu aku belikan sepasang kambing, kemudian beranak pinak terus, sebagiannya aku belikan sapi dan seterusnya. Sekarang sebagaimana yang engkau lihat. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu. Lalu dia giring semuanya tanpa tersisa satupun. Ya. Kalau kita mungkin sisain 2, ntar saya sini lagi mau ngambil 2, ya, biar tambah lagi. Ya, tidak ada kepikiran seperti itu. Ya. Orang-orang dulu itu luar biasa, jujurnya, amanahnya, takut dosa. Antum pernah dengar 2 orang jual beli tanah di zaman Nabi Sulaiman? Setelah deal jual beli, nggak selang lama yang beli tanah bawa sebungkah emas. Ada emas di tanah itu ternyata. Kata si pembeli, ini punya kamu. Yang saya belikan cuma tanah, bukan emas. Kata si penjual, enggak, aku jual tanah berikut isi-isinya. Kata si pembeli, enggak. Kalau kata kita, ini 2 orang ini bodoh. Bukan bodoh, tapi takut dosa, bukan bodoh. Ya, kalau mereka yakin bahwa itu tidak dosa, ya enggak akan terjadi. Mereka takut dosa, bukan bodoh. Ya, yang membeli takut dosa, jangan-jangan emas ini bukan hak saya, yang menjual juga. Maka enggak ada yang mau. Maka datanglah ke Nabi Sulaiman. Ya. Lalu
diputuskan hukuman oleh Nabi Sulaiman dengan cara menikahkan dua anaknya. Kamu punya anak laki-laki? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Oh, udah nikahkan. Mas ini buat mereka berdua berumah tangga. Coba kalau kita beli tanah ada emasnya, kita nggak tahu hukumnya, nggak ada yang tahu, ya, udah diem aja, ya. Si penjualnya nggak bakalan tahu. Manusia dahulu dengan manusia hari ini, apalagi nanti manusia semakin mendekati kiamat, semakin baik apa semakin buruk? Semakin buruk. Hayalan orang-orang kafir, mereka berhayal manusia itu semakin mendekati hari kiamat semakin baik, semakin berpendidikan, semakin beradab, semakin sopan, semakin amanah, semakin jujur. Tidak, yang benar semakin buruk. Nah, termasuk ini, ya. Dia tidak mau menyisakan satupun, karena takut nanti diperbanyak lagi. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, seandainya yang aku lakukan itu dalam rangka mengharap ridhamu, ya Allah, fafruj anna ma nahnu fi. Mohon geserkan batu besar ini. Fanfarajatis sakhra fakhruju yamshun. Maka bergeserlah batu besar itu dan mereka bertiga bisa keluar. Inilah tiga wali Allah yang pernah terjadi di muka bumi. Ini bukan cerita apa itu Sangkuriang, Malim Kundang, apalagi, ya, itu kan pola wakilah, katanya nggak ada sanad. Ini sabda Nabi SAW. Ini Allah langsung yang menceritakan lewat lisan Nabi SAW. Tentu kita tidak ragu sedikit pun. Ya, ada hadis sahih muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ada banyak fawaid dari hadis ini, saya pilihkan beberapa. Di antaranya, istihbabud du'ai indal qarab. Disukai, disunnahkan berdoa saat guncang, saat terjadi musibah, saat kepepet terdesak. Dan kadang-kadang orang kafir muncul fitrahnya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir Quraisy ketika terombang-ambing di tengah lautan, ya, yang dipanggil oleh mereka Lata, Uzza, Hubal, Manat, apa Allah? Orang-orang kafir Quraisy ketika terdesak, ketika kepepet, ketika terombang-ambing di tengah lautan, yang dipanggil-panggil adalah Allah. Tolonglah kami ya Allah. Bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat. Karena Abu Jahal, Abu Lahab yakin Lata, Uzza, Hubal, Manat tidak bisa menolong. Yang bisa menolong cuma Allah. Begitu Allah selamatkan sampai ke daratan, maka mereka berbuat syirik lagi. Mereka sebut-sebut lagi Lata, Uzza, Hubal, Manat. Itu kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab. Bertauhid saat indal qarab, saat terjadi musibah, saat genting, saat kepepet. Lihat sebagian saudara kita hari ini, saat genting, saat kepepet, tapi yang disebut-sebut ya Syekh Fulan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, ya Jibril. Ini lebih buruk dari Abu Jahal, Abu Lahab dalam hal ini. Abu Jahal, Abu Lahab hanya menyebut Allah ketika terdesak.
Ketika tidak terdesak, baru Allah disekutukan dengan Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Kemudian masyru'iyyatut tawassul ila Allah bil amal salih. Disyariatkannya tawassul. Apa tawassul? Memohon kepada Allah, yang dituju Allah tapi lewat perantara. Apa perantaranya? Satu, orang soleh yang masih hidup. Seperti tadi ada orang Arab Badui datang kepada Nabi. Waktu itu Nabi sedang khutbah Jumat. Ya Rasulullah, tanaman-tanaman mati, ternak-ternak mati, berbulan-bulan tidak turun hujan. Mohon engkau berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Dari sini keluar hukum bahwa jamaah boleh berbicara dengan khatib, khatib boleh berbicara dengan jamaah. Yang tidak boleh jamaah berbicara dengan jamaah Jumat, walaupun ucapannya cuma diam, ansit, uskut, tidak boleh. Lalu Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa istisqa. Jadi istisqa boleh dilakukan ketika khutbah Jumat. Beliau memohon supaya Allah menurunkan hujan. Tangan Nabi belum diturunkan, hujan sudah turun. Siapa yang dituju oleh orang Arab Badui tadi? Allah. Tapi lewat Rasulullah, tawassul itu namanya. Bolehkah? Boleh, karena Rasul masih hidup. Kalau Rasul sudah wafat, tidak boleh. Kalau boleh, tadi tidak akan terjadi peristiwa Umar ke Abbas tadi. Kalau boleh, ngapain tawassul kepada Abbas? Kalau tawassul kepada Rasulullah boleh. Nggak boleh, karena Rasul sudah wafat. Hari ini sebagian saudara-saudara kita bertawassul kepada orang-orang yang sudah wafat. Jelas itu haram, jelas itu syirik. Yang kedua, amal soleh tadi. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana